Dan kalau milih presiden, jangan yang suka lompat sana lompat sini kayak kutu loncat, Thomas. Gimana kabarnya, Thomas, Luar semuanya? biasa. Sekarang ini pangan-pangan sedang mahal, Pak. Sedang susah nih, Pak. Ini pakan-pakan ternak juga naik, tuh, Thomas. Naik luar biasa, Pak Daud ya. Tenang aja. Semua dinikmati, Thomas. Kan saya beritahu, calon presiden 2024, kalau ingin 2025 tidak masuk resesi yang berat, harus dari militer, Thomas. Untuk mengendalikan ekonomi, Thomas. Betul. Dan menjamin keamanan, Pak Daud ya. Untuk, iya. Tapi kalau calon presidennya bukan dari militer, kita masuk resesi, Thomas, di Oh, 2025. Kita kan ada pilihan. Nah, pilihan kita yang menentukan bangsa kita, Thomas. betul, Pak Daud. Pilihan apa yang kita pilihkan Itu akan pilihan menjadi. rakyat, Thomas. Kita ini memilih presiden adalah wakil rakyat, Betul. bukan yang petugas partai, Thomas. Jadi kita memilih presiden adalah wakil rakyat. Apa, Thomas? Wakil rakyat presiden adalah mewakili wakil rakyat, Pak Daud ya. Dan untuk kesejahteraan rakyat. Dan kalau milih presiden, jangan yang suka lompat sana lompat sini kayak kutu loncat, Thomas. Betul, Pak Daud. Jadi dia harus punya komitmen, kesetiaan, integritas. Nah itu, Thomas. Ya, punya komitmen, integritas, dan tidak seperti kucu loncat. Lompat sana, lompat sini, Ya Pak Daud. kutu loncat, lompat sana, lompat sini, gitu, Thomas. Yes, dahsyat, Pak Daud. Ya, harus punya komitmen, kesetiaan, integritas. Nah itu, Thomas. Yes, Pak Daud. Jadi kita harus memilih presiden yang adalah wakil apa, Thomas? Wakil rakyat, bukan wakil partai. Bukan petugas partai, Thomas. Petugas partai, Pak Daud ya. Lebih baik petugas parkir kan, Thomas. Iya, Pak Dia Daud. menjamin parkir dengan aman, semuanya dengan aman, betul? Betul. Nah, kalau untuk peta politik presiden, Thomas ya, Ya. itu harus kombinasi nasionalis dan agamawi, Thomas. Yes. Kalau saya cawapres terkuat itu nanti ada 3 nih, Thomas. 3, Pak. Yes, sama siapa, Daud? Pertama, Gibran. Gibran, Kedua, Kofifa, Viva, ya, Gubernur Jawa Timur. Gubernur Jatim. Nah, ketiga, Yeni Wahid. Ini Wahid, Pak ya. Karena ada citra dari Gus Dur. Yes. Kalau menurut analisa saya, kalau Gibran maju, nah seru, Thomas. Tapi kalau umurnya bisa diundang-undang, bisa ada perubahan, Thomas. Ya, itu mungkin Tapi presiden kalau termuda. tidak bisa, calon wakil gubernur calon wakil Presiden. presiden yang cocok adalah Kofifa. Nah, tapi kalau yang keempat, kalau itu dari ekonom, nah itu cocoknya Erick Thohir. Karena ingat, Thomas, Siapa, kenapa Daud? saya bahas ini? Karena pilihan presiden nanti di 2024 akan menentukan nasib di 2025. Nah, kalau kita kan ngikutin, saat ini baru seru politik, nah kita ngobrol politik, penting kita netral, Thomas. Betul, Pak Daud. Jadi banyak yang dulu saya pernah bimbing, atau waktu ikut pengarahan saya di Akademi Polisi, itu sekarang banyak di berbagai daerah, Thomas. Oh, dahsyat ya, Pak Daud ya. Ada yang di Kalimantan Timur, itu Kapolres Tarakan, Thomas. Yes. Itu Ronaldo itu, Yes, Pak Daud. AKBP Ronaldo. Terusan ada yang juga baru aja Kapolres Lumajang, Jonas. Jadi banyak yang waktu saya 2001 sampai 2004 itu, Jonas, Thomas. Ya. Di Polda Kaltim ada, Polda Jatim ada,
di Bareskrim ada toh Mas. Dulu pernah ikut waktu saya di Akademi Polisi toh Mas, Iya, iya. pengarahan toh Mas. Zamannya gubernurnya Kairul Rasid, wakil gubernurnya Bagus Eko Danto toh Mas. Oh, yang di Gubernur Jawa Tengah Pak Daud ya. Bukan, Kairul Rasid itu gubernur Akpol waktu itu. Oh, Akpol ya benar. Wakil gubernur Akpolnya waktu itu Bagus Eko Danto. Yes Pak Daud. Yang penting sekarang Thomas, kita berdoa untuk bangsa dan negara. Siapapun presiden yang terpilih, itu pilihan Tuhan. Dan Betul. menentukan di 2025. Ya, dan itu semua seizin Tuhan Pak Daud ya. Iya. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini dengan setia. Kira-kira siapa yang dimaksud oleh hambanya Evangelis Daud Tony? Apakah beliau ada unsur mengkerucut atau menyindir seseorang kalau memilih calon presiden atau pemimpin Indonesia? Jangan yang suka melompat-lompat seperti kutu loncat. Ya, siapa kira-kira? Memang beliau tidak menyebutkan ya secara tegas siapa orangnya, tapi ini peringatan. Ya, tapi menurut saya ini tepat untuk dikaitkan dengan calon presiden dan wakil presiden yang baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan duet di tahun 2024 saat Pilpres. Siapa lagi kalau bukan Pak Anies dan Bapak Muhaimin Iskandar. Mereka sudah dinyatakan siap menjadi capres dan calon wakil presiden 2024. Ya, dari Partai Nasdem mendukung Pak Anies dan Partai PKB mendukung Bapak Muhaimin Iskandar. Mereka merasa kalau kedua orang ini bersatu maka bisa menang dan menjadi presiden di Indonesia. Tapi mereka dinyatakan sebagai pasangan yang tidak konsisten, khususnya Pak Anies. Digambarkan seperti kutu loncat. Siapa yang nggak tahu awal-awal Pak Anies dinyatakan sebagai calon presiden, mereka sudah bertemu dengan Partai Demokrat. Diduga Pak AHY, Agus Harimurti Yudhoyono akan menjadi cawapresnya. Seperti tapi ditunggu-tunggu begitu nggak ada berita ya bahwa Pak AHY akan jadi cawapres, tiba-tiba Pak Muhaimin Iskandar yang menjadi cawapres. Ya, ini yang mungkin ya dikategorikan lompat sana lompat sini, yang awalnya bersinergi tiba-tiba tidak jadi begitu. Dan saya juga sudah mendengar pernyataan Bapak AHY ya, mereka Partai Demokrat sebenarnya ya sangat disayangkan termasuk Bapak SBY, tapi ya belajar untuk humble katanya, terima saja ya, seperti itu. Tapi Bapak AHY sebenarnya sudah bangun relasi juga dengan Ibu Puan dari PDIP ya. Namanya politik itu selalu ada kepentingan ya. Tergantung siapa yang bisa menguntungkan begitu. Berkoalisi dengan siapa yang bisa mendatangkan keuntungan atau nilai baik untuk partainya. Pasti itu yang dicari. Tapi saya harap setiap calon pemimpin tidak serta-merta bicara tentang partai saja. Ya, tapi harus bicara tentang bangsa negara, bicara tentang masyarakat Indonesia. Indonesia harus maju di tangan para pemimpin. Pilihlah pemimpin yang rekam jejaknya sudah jelas gitu loh. Jasanya sudah banyak gitu loh. Jangan yang belum banyak jasa, banyak cacat begitu, pencitraan dan lain sebagainya. Itu masalah. Ya. Saya tidak bermaksud menyatakan siapapun, tetapi ada 3 calon ke depan. Ada Bapak Anies, Bapak Prabowo, dan Bapak Ganjar. Kira-kira siapa? Tapi saya sangat berharap kalau bisa ya, Bapak Ganjar presiden, Bapak Prabowo wakil.
asal legowo pasti menang. Ya, Indonesia pasti semakin maju. Ya, karena Bapak Ganjar itu sepisi dengan Bapak Jokowi. Mirip-mirip lah mereka, sama-sama merakyat gitu ya. Dari orang bawah gitu. Tentu ya beda tipis lah cara kepemimpinan ya. Seperti itu. Tapi sekali lagi siapapun pemimpinnya kita dukung. Pemilu boleh berjalan, tapi masyarakat di bawah harus tetap toleransi, damai, sekalipun beda pilihan. Karena kita tujuannya bukan kepentingan golongan, kepentingan individu, tetapi kepentingan rakyat Indonesia dan negara Indonesia yang besar ini dari Sabang sampai Merauke.